Setelah diteliti, ternyata seperti inilah DNA jenggot. Masih percaya kalau jenggot itu jelmaan manusia? Mayoritas warga Indonesia memang sangat mempercayai hal mistis. Sehingga tak heran begitu banyak film atau sinetron horor yang laris di pasaran. Salah satu yang gak asing di kalangan masyarakat adalah keberadaan jenggot. Tak hanya ditemukan di satu atau dua lokasi Indonesia, jenggot rupanya sudah banyak tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia. Menurut data di Wikipedia sendiri, jenggot merupakan figur hominoid yang bentuknya kecil, sekitar 10 hingga 17 cm. Wajahnya seram dengan tekstur kasar bak bumi lengkap dengan taring dan kuku panjang. Bagi sebagian orang, masih menjadi misteri apa dan siapakah jenggot itu? Tak heran jika para peneliti penasaran hingga memutuskan untuk melakukan tes DNA. Dan beginilah hasilnya. Mari kita bahas mengenai jenggot. Yang pertama, apakah jenggot itu hidup? Banyak orang yang percaya bahwa jenggot itu hidup bahkan meminum darah. Menurut paranormal, jenggot merupakan jelmaan orang sakti yang hidup di masa lalu. Namun, jika dikaitkan dengan penelitian, jenggot tidak memenuhi syarat sebagai makhluk hidup. Pasalnya, makhluk hidup pasti perlu makan, bernapas dan lain sebagainya. Tubuh makhluk juga harusnya terdiri dari organ seperti jantung, paru-paru, hati dan sebagainya. Sedangkan jenggot tidak memiliki semua itu. Tentu saja jenggot tidak bisa dikatakan hidup. Yang kedua adalah hasil DNA jenggot. Saking penasarannya dengan fenomena jenggot yang kerap ditemukan atau bahkan dimiliki oleh warga, seorang peneliti dari UI bernama Jaya Surya Atmaja akhirnya meneliti jenggot. Dalam kesempatan kali ini, Jaya menemukan karakteristik kulit jenggot yang memiliki kesamaan dengan kulit manusia. Meski hasilnya demikian, namun belum bisa dipastikan bahwa figur kecil tersebut adalah manusia. Pasalnya, bisa saja contoh jenggot yang digunakan untuk penelitian sudah terkontaminasi atau pernah diolesi darah manusia sebelumnya. Yang ketiga adalah struktur tulang. Setelah pengecek DNA, peneliti juga melakukan ronsen. Penelitian tersebut dilakukan langsung oleh Budi Sampurna DSF bagian forensik RSCM. Penelitian tersebut juga disaksikan oleh puluhan wartawan, paramedik dan mahasiswa praktik. Dari hasil penelitian tersebut, terungkap bahwa struktur tubuh jenggot hanya berupa penyangga kepala hingga badan, dan artinya jenggot tidak memiliki tulang. Dan lagi, maksi jenggot dikenal memiliki kuku panjang, ternyata jenggot tidak memiliki jaringan kuku. Walhasil, hasil penelitian tersebut tentu saja membantah anggapan bahwa jenggot merupakan jelmaan manusia, karena jenggot tidak memiliki struktur tulang seperti manusia pada umumnya. Yang keempat adalah maraknya jenggot diperjualbelikan adalah boneka buatan. Makin hebohnya kabar tentang jenggot di kalangan masyarakat ternyata memunculkan ide untuk membuat jenggot palsu. Orang-orang kreatif memanfaatkan kepala monyet, ekor kuda hingga kulit tupai untuk dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai jenggot. Hal itu tentu saja tak terlepas dari bisnis. Boneka jenggot tersebut nantinya dijual belikan dengan harga yang tentu saja tidak murah. Namun, menurut beberapa orang, jenggot yang asli tidak bisa diperjualbelikan. Meski telah dilakukan penelitian, sepertinya fakta mengenai jenggot belum bisa dikupas tuntas. Keberadaannya masih mistis dan tak terlepas dari mitos-mitos yang berbau gaib. Tak heran jika hingga saat ini masyarakat masih tetap percaya jika jenggot bisa membuat orang jadi lebih kaya jika diberikan darah untuk makan. Ngeri sih, tapi apakah kamu percaya?